Senang sekali hari ini saya Salakoni bersama dengan narasumber ya yang sudah hadir di tempat ini dalam program Kampus Live, dan kita akan membahas tentang persiapan dari para perwakilan mahasiswa atau juga yang menduduki jabatan sebagai atlet tentang persiapan mereka untuk Pomnas dan Pimnas yang akan diselenggarakan di tahun 2022 ini. Untuk Pomnas saat ini kami dalam proses training camp, tapi training campnya masih di luar, masih bergabung dengan pelatih masing-masing. Sudah kami laksanakan kurang lebih dalam waktu 1 bulan terakhir. Pihak Fakultas Olahraga dan Kesehatan itu sangat welcome dan memberi banyak kemudahan kepada atlet kami, karena sebagai atlet ya, apalagi sepak takraw yang notabene-nya memang hampir semuanya 90% mereka adalah atlet nasional yang setiap hari, setiap saat bisa terpanggil untuk pelatnas. Iya, kami bulan kemarin ini udah mulai latihan pagi sore. Jadi bangun subuh, habis bangun subuh jam 7 sudah mulai aktivitas latihan, terus istirahat, sorenya lagi lanjut lagi latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, khususnya untuk para jajaran mahasiswa yang ada di lingkup Universitas Negeri Gorontalo. Senang sekali hari ini saya Salakoni bersama dengan narasumber ya yang sudah hadir di tempat ini dalam program Kampus Live, dan kita akan membahas tentang persiapan dari para perwakilan mahasiswa atau juga yang menduduki jabatan sebagai atlet tentang persiapan mereka untuk Pomnas dan Pimnas yang akan diselenggarakan di tahun 2022 ini. Terlebih dahulu kita sapa aja ya narasumber saya di hari ini. Selamat siang untuk Pak Erol ya, selamat siang Pak. Beliau ini merupakan Sekretaris Badan Pembina Olahraga Mahasiswa. Kemudian ada Pak Herson Taha, selamat siang Pak. Beliau merupakan pelatih untuk persiapan Pomnas ya dari Universitas Negeri Gorontalo. Dan yang terakhir di hari ini saya juga sudah bersama dengan Adriansa Wahyu ya. Selamat siang. Kalau panggilannya Adri atau Wahyu nih? Wahyu adalah mahasiswa yang nantinya akan mewakili Universitas Negeri Gorontalo di ajang Pomnas 2022. Nah mungkin saya mohon izin dulu nih ya Bapak dan juga Wahyu. Pomnas ini teman-teman adalah salah satu ajang olahraga nasional antar provinsi yang diperlombakan di tingkat perguruan tinggi, baik itu sarjana maupun juga diploma. Dan acara Pomnas ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, benar begitu Pak ya? Dan sudah diselenggarakan sejak tahun 1990, itu pertama kali di Yogyakarta. Dan tahun ini adalah yang ke-27. Iya, yang akan diselenggarakan di Sumatera Barat pada tahun 2022 ini. Nah sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu nih ke Pak Erol Pak. Ini persiapan dari universitas sendiri untuk ajang Pomnas dan juga Pimnas ya Pak ya. Kalau nggak salah sejauh ini bagaimana? Untuk Pomnas saat ini kami dalam proses training camp, tapi training campnya masih di luar, masih bergabung dengan pelatih masing-masing. Sudah kami laksanakan kurang lebih dalam waktu 1 bulan terakhir. Kami menggunakan 3 tempat latihan. Yang pertama indoor gelanggang, lintasan gelanggang untuk cabang olahraga atletik. Kemudian ada PPLP yang punya Pemprov, itu digunakan oleh cabur takraw, cabur taekwondo yang digunakan di sana. Kemudian yang di dalam kampus yang menggunakan gedung UPT PKM itu cabur karate dengan cabur silat. Ini sudah kami laksanakan, dan insya Allah nanti di awal bulan November itu kami akan melaksanakan training camp pemusatan TC Dalam ya, supaya untuk bagaimana lebih mempersiapkan atlet kami khususnya dari Universitas Negeri Gorontalo persiapan ke Pomnas 2022 di Padang.
sejauh ini Pak ya sudah boleh dikatakan untuk latihannya sendiri sudah mulai berjalan? Sudah jalan. Sudah jalan. Sudah hampir berapa bulan Sudah Pak? 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir ya. Dan itu sudah dipusatkan di beberapa tempat ya. Tetapi untuk cabur yang akan kita siapkan ke Pomnas ini bukan nanti pada pelaksanaan Pomnas baru mereka latihan. Oh, gitu. Mereka memang dari awal sudah dipusatkan latihan di semua lokasi yang saya sebutkan tadi. Hanya memang begitu ada ajang Pomnas, latihan mereka lebih diintensifkan kembali. Memang dari sebelum tanpa ada Pomnas pun mereka memang tetap latihan. Ada latihan setiap di harinya. lokasi yang saya sebutkan tadi. Oke, nah saya ini ke pelatihnya dulu Pak ini. Kalau dari Pak Herson sendiri nih Pak, mungkin ada yang bertanya-tanya ya untuk para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin selain berprofesi sebagai pelatih ini Pak, saya mohon izin dulu menanyakan, apakah Bapak juga berprofesi sebagai dosen atau tenaga pendidik di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo atau seperti apa? Saya untuk keseharian saya bertugas di Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo di bagian olahraga, tetapi saya juga merupakan alumni Universitas Negeri Gorontalo dari jurusan kepelatihan olahraga. Dan alhamdulillah di tahun kemarin ya 2020 saya dianugerahi alumni terbaik oleh Universitas Negeri Gorontalo pada UNG Award itu. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih pada pihak UNG yang telah banyak berkontribusi terhadap pengembangan olahraga, khususnya untuk sepak takraw itu sendiri yang kami bina. Memang selama ini Universitas Negeri Gorontalo merupakan bagian dari keberhasilan prestasi olahraga sepak takraw di Provinsi Gorontalo. Hal ini bukan hanya sebatas bualan, tetapi memang salah satu strategi yang kami terapkan mengapa sepak takraw itu bisa bertahan prestasinya hingga saat ini ya dibanding yang lain, karena saya punya komitmen dan kerjasama dengan pihak Universitas Negeri Gorontalo, walaupun itu sampai saat ini belum dalam bentuk komitmen tertulis ya, walaupun pada tahun kemarin kami sudah berupaya untuk bisa mempatenkan kerjasama ini dalam bentuk MOU yang sekarang sementara dirancang MOU-nya antara PPLP dan Universitas Negeri Gorontalo, khususnya di Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Tetapi kerjasama ini sudah berlangsung begitu lama. Anak-anak saya yang lulus dari PPLP itu semua saya arahkan masuk ke Fakultas Olahraga, sehingga mereka itu bisa terpantau dengan terus-menerus. Ya, alhamdulillah selama ini pihak Fakultas Olahraga dan Kesehatan itu sangat welcome dan memberi banyak kemudahan kepada atlet kami, karena sebagai atlet ya apalagi sepak takraw yang notabene-nya memang hampir semuanya 90% mereka adalah atlet nasional yang setiap hari setiap saat bisa terpanggil untuk pelatnas. Jadi memang ini berkat dukungan dari pihak UNG, kuliah ini bisa jalan dan prestasi mereka juga bisa terjaga. Dengan seperti ini alhamdulillah sampai dengan saat ini ya kami para pelaku olahraga khususnya sepak takraw terus memelihara kerjasama ini dengan pihak UNG seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi ini juga menjadi salah satu kontribusi ya Pak ya. Nah, saya penasaran nih, apakah Wahyu juga termasuk salah satu anak bimbingan Bapak? Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini seluruh atlet sepak takraw yang baik yang atlet nasional maupun yang ini semua itu merupakan jebolan dari PPLP yang kami tangani. Saya pelatih PPLP sejak tahun 2002, sudah kurang lebih 20 tahun, dan semua atlet yang berprestasi di nasional, internasional, baik di SEA Games, Asian Games itu ya merupakan jebolan daripada PPLP, PPLM Universitas Negeri Gorontalo. Di Asian Games 2018 kemarin peraih medali emas, seluruhnya berasal dari
dari PPLP yang kemudian ke PPLM, dan mereka adalah mahasiswa UNG Fakultas Olahraga dan Kesehatan, sehingga sampai dengan saat ini boleh dikata 100% atlet nasional yang sepak takraw itu semua dari Fakultas Olahraga, alhamdulillah ya. Sehingga kami sangat bersyukur Fakultas Olahraga UNG di bawah arahan Pak Rektor, Pak WR, dengan juga para dekan dan wakil dekan itu sangat welcome dengan sangat mengerti ya dengan keberadaan para atlet ini, karena kalau dia dituntut setiap hari harus ini nggak mungkin bisa berprestasi, dan itu mungkin jadi halangan bagi atlet di daerah-daerah lain. Tetapi alhamdulillah Pak Rektor sangat mengerti keadaan itu, mendukung itu, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk perizinan untuk ini tidak pernah ada bermasalah untuk anak-anak kita di Universitas Negeri Gorontalo. Sehingga pada tahun kemarin sampai dengan tahun ini kita sudah bekerja sama pihak Dinas Dikbudpora dengan Universitas Negeri Gorontalo sudah merancang sebuah Memorandum of Understanding yang sudah dirancang. Insya Allah ini dalam waktu dekat ini bisa direalisasikan. Dia ada bentuk kerjasama apa yang bisa diberikan oleh para atlet ini untuk UNG dan apa yang UNG akan. Jadi ada simbiosis mutualisme antara dua lembaga ini, dan ini sangat bagus, dan bukan hanya di sepak takraw tetapi di beberapa cabang olahraga ini sudah diakomodir. Alhamdulillah tahun ini juga ada taekwondo, ada atletik yang sudah menjalin kerjasama yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh cabang olahraga sepak takraw. Iya, oke. Nah, kalau Wahyu sendiri nih terpilih di antara banyaknya mahasiswa yang ada di Fakultas Olahraga ya, kamu apa yang dirasakan gitu bisa menjadi atlet nasional yang ini akan mewakili Universitas Negeri Gorontalo di Pomnas nanti kan? Ya alhamdulillah saya merasa senang karena pertama kali mewakili Pomnas di UNG ini, dan ini sangat kesempatan untuk bisa mendapatkan nilai yang dikasih oleh di UNG atau dosen-dosen yang lain. Oke, nah kalau dari Wahyu sendiri nih kesehariannya biasanya kan sudah mulai masuk latihan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Errol, sudah hampir 1 bulan ini. Kamu rutinitasnya seperti apa? Bangun tidur itu apakah langsung latihan atau bagaimana? Iya, kami bulan kemarin ini udah mulai latihan pagi sore. Jadi bangun subuh, habis bangun subuh jam 7 sudah mulai aktivitas latihan, terus istirahat, sorenya lagi lanjut lagi latihan. Nah, itu capek nggak atau ada ada stamina khusus gitu yang memang sudah dipersiapkan biar bisa balance ya, biar maksudnya apalagi kan kita tahu ini menjadi atlet itu tidak mudah di tengah cuaca di Gorontalo juga yang luar biasa ya perubahannya gitu. Kalau dari Wahyu sendiri seperti apa? Sebenarnya capek, cuman kan sudah terbiasa dari PPLP, jadi sudah tidak ada itu capek itu lagi. Berarti latihan yang didapatkan di PPLP kemarin itu membantu ya sampai sejauh ini. Oke, saya kembali nih ke Pak Errol. Pak, tadi sempat disampaikan dari Pak Herson juga bahwa sekarang itu UNG bukan hanya berfokus pada sepak takraw saja, tapi juga sudah ada beberapa cabang olahraga lainnya yang ini sudah diusung ya untuk ikut Pomnas 2022 ini. Mungkin bisa dibocorkan Pak, cabang olahraga apa saja yang akan diikuti UNG nantinya di Pomnas yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat? Kita ikut 5 cabang olahraga. Yang pertama takraw. Takraw itu nanti akan main di 3 nomor. Kemudian karate. Karate juga ada 3 nomor ya. Ada 3 kelas nanti akan diikuti. Kalau karate nanti 2 putri 1 putra. Silat akan main di 3 kelas, 3-3-nya putra. Kemudian taekwondo itu akan main di 3 kelas. Ini yang menarik, 3-3-nya putri. 3-3-nya putri. Kemudian atletik 2 orang, tetapi akan main di 3 nomor. Ada 1 orang atlet yang akan main di 2 nomor, yang lari 400 meter dan lari 800 meter. Yang putranya itu lari 100 meter. Jadi kita yang akan fix yang sudah didaftarkan itu 5 cabang olahraga. Takraw, karate, silat, taekwondo, atletik.
Ada 5 cabang olahraga. Nah, kalau dari universitas sendiri nih Pak, apakah ada mengakomodasi tempat tinggal atau hanya tempat untuk pusat pelatihan saja? Untuk sekarang kami baru sebatas latihannya. Mereka masih pulang ke rumah, kemudian balik lagi latihan. Di awal bulan nanti itu akan kami pusatkan. Jadi mereka akan kami karantina lah. Bahasa kerennya itu karantina, tapi kalau di olahraga orang sebutnya sering sebutnya itu adalah TC dalam. Nanti mereka TC dalam itu sudah nginap, udah semua sekalian latihannya. Okay. Dan ini para pelatihnya berarti bukan hanya Pak Herson saja Pak dari PPLP ya? Ada beberapa pelatih lainnya lagi? Pelatih itu masing-masing cabur satu. Masing-masing cabang olahraga satu plus didampingi asistennya masing-masing. Khusus yang pelatih itu 3, itu kami menggunakan pelatih LP. Yang cabang olahraga takraw, taekwondo, sama atletik. Yang 2 ini kalau saya sih bukan, artinya yang 2 ini adalah dosen di UNG. Dosen di UNG khususnya di prodi kepelatihan olahraga. Kebetulan dua-duanya juga adalah pelatih PPLP. Jadi 5 ini sebenarnya adalah pelatih PPLP, tapi yang 2 cabur ini adalah yang satu masih aktif melatih di PPLP, yang satu dulu pernah melatih, sekarang sudah fokus di kampus. Nah berarti Pak kurang lebih memang atlet-atlet yang dipilih juga dari UNG dan kemudian juga para pelatih ini adalah para pelatih yang aktif yang punya kontribusi besar ya terhadap universitas sebelumnya. Iya. Sebenarnya Pomnas ini tidak terbatas hanya untuk UNG. Ini untuk karena nanti di Pomnas itu yang dibawa adalah provinsinya, Provinsi Gorontalo. Hanya saja begitu kami mengundang semua pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, begitu ada cabang olahraga yang akan diikuti, mungkin mereka sudah paham atau seperti apa, mereka menyerahkan ini semuanya ke UNG dengan alasan hari itu bahwa semua atlet yang dibina, yang artinya yang ready, yang siap untuk mengikuti Pomnas, itu saat ini ada di bawah pengawasan UNG. Ya, sementara jadi mahasiswa UNG. Iya, oke Pak. Berarti sebenarnya bisa untuk umum ya, bisa untuk siapa saja. Yang penting mahasiswa. Yang penting, yang penting mahasiswanya. Yang penting mahasiswa. Oke. Nah, saya ke Pak Herson nih. Kan Bapak sebagai pelatih takraw khususnya, ini persiapan untuk tim takraw Pak sejauh ini seperti apa? Kalau memang untuk persiapan ini seperti yang sudah disampaikan Pak Errol tadi bahwa memang atlet ini latihan setiap hari. Persiapannya tidak saja untuk Pomnas, tetapi karena memang kami di sepak takraw itu setiap hari ada latihan, ada beberapa target yang harus kami capai, terutama sekarang ini kami menghadapi Prapon pada tahun 2023. Jadi latihan ini sudah berjalan begitu lama, tetapi dengan adanya Pomnas ya 1 bulan terakhir ini kita harus lebih intens, sudah pagi sore latihannya, dan nanti insya Allah pada tanggal 6 Pak Errol ya, 6 itu akan masuk training camp ya. Ya mungkin bisa 3 kali latihan, karena memang untuk sepak takraw ini jujur saya sendiri punya beban tersendiri, karena kita sudah punya nama dan juga menjadi harapan dari UNG maupun masyarakat Gorontalo ya. Walaupun memang Pomnas ini bukan saja harus diikuti oleh UNG, tetapi semua mahasiswa. Tapi saya sendiri hadir pada saat rapat awal itu, pihak Bapomi, bukan UNG tetapi Bapomi yang kebetulan ketuanya adalah WR3 UNG. Pada rapat itu diberikan kesempatan ke seluruh universitas, bahkan seleksinya cukup ketat mulai dari portofolio dan seleksi di lapangan, baik itu mengenai fisik maupun tekniknya. Tetapi alhamdulillah terpilihlah atlet-atlet yang secara kebetulan itu berasal dari UNG dan Fakultas Olahraga Kesehatan ya Pak Errol ya. Ini bukan direkayasa atau tetapi memang secara kebetulan
itu yang keluar dari hasil seleksi baik portofolio maupun seleksi fisik, seleksi tes teknik, itu memang keluarnya adalah seluruhnya adalah atlet dari mahasiswa UNG. Sehingga ini juga satu keuntungan ya, karena dengan seperti itu akan lebih mudah koordinasi, lebih mudah untuk kita kontrol. Ya, saya berharap ke depan di Pomnas kali ini insya Allah perolehan medali UNG Gorontalo pada umumnya itu bisa meningkat dibandingkan dengan Pomnas-Pomnas yang sebelumnya. Sepak takraw sendiri prestasi terbaiknya di Pomnas adalah runner up ya pada saat Pomnas di Aceh kemarin. Kita kalah 1 angka dari Jawa Tengah ya. Servis terakhir itu kena net ya. Tetapi itu memang kalahnya juga dengan sesama atlet nasional pada saat itu. Ya, inilah yang saya bilang tadi, sepak takraw itu memang punya beban tersendiri untuk saya. Tetapi ini saya bilang sama anak-anak bukan dijadikan beban, tetapi dijadikan untuk motivasi ya, dengan satu syarat ya, tidak ada kata lain adalah latihan. Alhamdulillah 1 bulan terakhir ini memang anak-anak sudah mendapatkan dispensasi ya dari pihak lembaga untuk bisa berlatih pagi dan sore. Alhamdulillah walaupun kita belum TC dalam, tetapi latihannya sudah sama dengan TC dalam, tinggal nginapnya yang tidak. Ya, saya kira dengan usaha-usaha seperti ini insya Allah dari 5 cabang olahraga ini semua punya potensi yang sama untuk bisa meraih medali, karena baik karate, atletik, pencaksilat, dan taekwondo itu semua punya track record yang sangat bagus di nasional, baik pada saat mereka pelajar maupun sudah mahasiswa. Contoh si Wahyu ini ya, dia sudah beberapa kali kejuaraan internasional ya, saya dampingi di 2017 di Singapura, dia meraih 3 perak di sana ya. Begitu juga dengan teman-temannya di Brunei, dia sudah beberapa kali untuk atlet sepak takraw sendiri ya di saat mahasiswa sekarang ini, sehingga peluang itu sangat besar. Walaupun kita kemarin ada salah satu atlet andalan kita juga yang sekarang ada di pelatnas itu tidak bisa kita turunkan karena memang kebijakan pusat bahwa atlet-atlet pelatnas tidak diizinkan untuk turun. Begitu juga dengan taekwondo. Tapi ini saya kira tidak menjadi kendala karena kita mempunyai kekuatan yang sama. Atlet ini tinggal hanya beda pengalaman bertanding saja. Saya masih yakin insya Allah anak-anak ini bisa berbuat sesuatu. Saya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Gorontalo. Insya Allah anak-anak ini bisa mempersembahkan yang terbaik dari 3 nomor yang akan kita ikuti. Sepak takraw itu dia akan ikut 3 nomor. 1 nomor interregu putra, kuadran putra, dan double event putra. Saya berharap insya Allah di 3 nomor ini bisa kita maksimalkan, kita bisa meraih hasil yang maksimal di sana insya Allah. Amin, amin, amin. Dan ini tentunya juga jadi harapan bukan hanya para masyarakat atau mahasiswa dosen di UNG ya, ini jadi harapan untuk kita semua juga masyarakat Gorontalo agar kembali para atlet kita ini bisa mengharumkan nama daerah di ajang nasional.